Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini video lanjutan saya. Kali ini bintang tamunya adalah Dr. Catur, spesialis penyakit paru. Beliau ini adalah ketua juru kuratif ya Pak? Ya, Satgas yang kuratif gugus tugas di RSUD Bangkalan. Kalau di Pak Catur ini di tempat lain itu membicarakan COVID, PDP ini ya. Sekarang kita membicarakan yang happy-happy aja, yang meningkatkan imunitas. Selamat malam Pak Catur. Selamat malam Pak Farhat. Jadi langsung aja Pak, angka yang sembuh di rumah sakit kita itu berapa persen Pak? Ya, jadi kalau angka ini ya, secara total itu di Kabupaten Bangkalan itu angka kesembuhannya cukup baik Pak, 33,9%. 33,9%. Ya. Sekarang jumlah case yang dirawat berapa Pak? Yang dirawat kira-kira aja. Kalau total confirm itu sampai hari 253. Yang sudah pulang? Nah, yang sudah sembuh ya sekitar Kira-kira aja, mungkin sudah banyak mungkin ya. ya baik ya. Sudah Berarti 33% ya tadi ya. 33%. 60-an mungkin ya. Ya. Jadi 60-an. Dari angka 200 yang positif itu Pak, yang Pak Catur rawat dari yang PDP berat itu berapa kira-kira Pak? Jadi gini, PDP yang berat misalnya dia dengan komorbid, dengan gangguan ginjal, dengan DM yang berhasil konfirmasi negatif dan pulang, kira-kira berapa itu Pak? Cukup banyak juga Cukup ya. banyak juga ya. Memang itu berawal dari awalnya dulu memang yang kita namanya ini penyakit baru ya. Jadi kita belajar untuk pas kita rawat kok meninggal. Jadi kita evaluasi terus kemudian sampai kemudian saya itu sampai menemukan sendiri ya hasilnya. Oh, ternyata orang COVID itu sebelum meninggal itu ada tanda-tandanya. Oke. Jadi sampai kemudian saya waktu itu menemukan bahwa memang orang COVID itu saturasinya rendah, meskipun dia masih bisa jalan, saturasinya rendah. Nah itu kalau nggak segera diatasi itu ternyata meninggal. Jadi dan begitu akhirnya lama-lama kita mengenali dan akhirnya di isolasi itu kita bikin semacam triase gitu. Bukan triase seperti IGD ya, tapi itu berdasarkan kegawatan. Jadi ada pasien yang label hijau, kuning dan merah. Itu di isolasi ya. Di isolasi. Jadi betul. Pak Catur melihat mana yang kira-kira nggak enak, mana yang kira-kira aman gitu ya. Ya betul. Yang positif gitu. Ya, Jadi betul. triase itu membedakan yang gawat, semi gawat, atau yang nggak gawat. Jadi, nah gini Pak, orang yang sudah, kenapa sih Pak membedakan? Bagaimana membedakan? Kan ada orang yang sakit ginjal, ada yang orang demam berdarah. Oh ini matinya karena ginjalnya nih. Ini matinya karena COVID nih. Ini matinya karena demam berdarah. Contohnya membedakan penyakit penyerta dengan kematian karena COVID apa Pak? Sederhananya. Jadi salah satu tanda dari COVID itu adalah SpO2. Jadi saturasi oksigen ya. Nanti sekadar oksigen di darah gitu ya. Nah itu setelah saya merawat beberapa pasien dan kemudian akhirnya saya mengenali itu bahwa orang kalau saturasi rendah terus kemudian respirasi rate-nya cepat itu tanda-tanda bahaya. Dan ya contohnya misalnya gagal ginjal. Gagal ginjal itu pada pasien yang gagal ginjal meninggal karena hanya gagal ginjal saja itu ya biasanya memang ini aja kalau saturasi sudah rendah itu pasti pasien itu sudah tidak bisa apa-apa.
Jadi misalnya kalau pasien dulu kalau kita sebelum COVID itu kalau saturasinya 85, 80 itu pasti itu sudah kondisinya jelek. Bahkan istilahnya pasien itu geletak, lemas, apatis dan. Nah itu beda dengan COVID. COVID itu saturasi 80 itu masih bisa jalan. Jadi itu yang seringkali menipu ya Pak? Iya, dan maksudnya orang melihat GCS-nya bagus 456, tetapi saturasinya rendah itu sudah tanda-tanda bahaya. Jadi itu yang saya temukan pada pasien COVID yang membedakan dengan dulu penyakit yang tanpa COVID ya, sebelum COVID ya, seperti itu. Jadi bedanya di penurunan saturasi ya, ya Pak, sama penyakit yang lain ya. Iya. Jadi nggak semerta-merta COVID positif mati sampai bilang COVID, enggak ya Pak ya? Oh enggak ya. Contohnya gini, orang kecelakaan Pak, orang kecelakaan di jalan, cedera otak, tapi setelah di swab dia positif, meninggal. Tapi paru-parunya nggak, SPOD-nya nggak turun, semua nggak turun, tuh dihitung mati COVID apa enggak Pak? Rapid ya? Swab ya. Nah ini memang WHO tidak membedakan ya antara meninggalnya karena COVID atau meninggal disertai COVID. Tapi yang jelas gini, COVID itu gini, kalau pasien itu punya comorbid, itu ketika dia kena COVID itu memperberat. Karena kan di dalam COVID itu ada yang disebut dengan badai sitokin itu ya. Sitokin storm. Yang karena sitokin storm itu bisa ke mana-mana, ke semua organ, sehingga itu ya memperberat. Jadi dengan adanya COVID itu ketika respon tubuh itu terjadi sitokin storm, itu bisa ke ginjal, bisa ke otak, bisa ke jantung. Otomatis ya kalau dia punya sakit jantung ketika kena COVID, jadi memperparah ini. Kira-kira begini. Jadi kan sekarang nih sampai mulai bulan apa Pak merawat COVID ini? Saya mulai merawat COVID itu mulai Maret ya. Dari mulai Maret itu Pak, sedikit dong diceritakan suka dukanya. Jadi sampai sudah mulai. Kalau yang dulu mungkin sampai enjoy, sekarang gimana? Mulai dari dampak sosial, dampak kesehatannya sampean sendiri, psikisnya coba satu-satu diceritakan. Jadi saya ingat sendiri waktu itu kasus pertama itu ada pasien dari Kamal, waktu itu pulang dari umroh. Dan karena kita tuh waktu itu baru masih belajar lah ya. Masih awal ya Pak. Masih awal terus kemudian tapi secara kriteria ya masuk akal lah. Ada riwayat perjalanan, kemudian pasien sesak, lalu dia itu di rapid Pak? Enggak? Belum ya? Zaman itu enggak. Belum ada rapid ya? Belum ada rapid. Masih kriterianya masih Pak ya? Terus kemudian sampai kemudian terjadi viral waktu itu ya di medsos karena waktu itu gini ceritanya, kita waktu itu masih rapat, masih membicarakan persiapan untuk membuat ruangan isolasi. Tiba-tiba ada telepon dari Kamal, dari Puskesmas Kamal. Ini ada, dan waktu itu kita belum punya APD. Gak ada itu hazmat itu gak ada. Jadi pada saat itu bagaimana ini? Apakah dikirim atau enggak? Wah, waktu itu direktur saya terus Dr. Makros di IGD rapat gitu. Ini gimana? Diterima apa enggak? Akhirnya, tapi ya memang akhirnya oke, kita terima. Prinsipnya kan sebelum kita pas, tapi secara gejala itu ya kita terima saja gitu. Nah rupanya dari IGD kemudian waktu itu langsung kita beli jas hujan langsung borong lucu. Jadi waktu itu langsung
ada direktur, Pak Bu Direktur langsung memerintahkan untuk borong jas hujan. Jadi APD-nya masih pakai jas hujan ya Pak ya? Betul, jas hujan, terus ya masker dibeli dan sebagainya. Dan kemudian viral ternyata karena waktu ini apa namanya, perawatnya itu membawa foto ronsen. Foto ronsen itu ternyata ada yang mau video terus kemudian memviralkan. Ada pasien corona ya? Ada corona di Bangkalan. Waduh, itu sudah. Padahal itu belum terdiagnosis ya? Belum ya? Saya aja belum periksa. belum periksa. Ini sudah heboh. Akhirnya karena heboh, terus akhirnya saya periksa, saya anamnesis, kemudian saya cek ini, lalu saya konsultasi ke senior saya di Minere di Sutomo. Dan akhirnya waktu itu kita mengambil keputusan bahwa ini memang kebetulan pasien ini kita lihat memang punya riwayat, jadi ternyata pernah ke poli paru, pernah ke poli jantung, jadi ada riwayat sebelumnya. Dan akhirnya waktu itu kita gambarannya seperti infeksi bakterial ya, pneumonia bakterial, terus kemudian juga punya riwayat sebelumnya. Dan akhirnya saat itu saya sampai ingat ya, waktu itu saya harus ditugaskan mungkin sama Pak Farah juga yang menekan saya untuk konferensi pers karena waktu itu orang tua anaknya pengen klarifikasi. Iya, bukan sebelumnya. Yang malamnya sih. Karena wartawan waktu itu banyak sekali, terus Kadinkes telepon saya untuk memberikan klarifikasi. Kemudian direktur juga meminta saya, ya sudah, Dr. Catur yang memberikan klarifikasi. Akhirnya yaitu saya berikan klarifikasi bahwa ini adalah pasien ODP, masih belum pasti suatu COVID, tapi mengarah kira-kira arah ke infeksi bakterial. Dan ternyata betul, setelah swabnya keluar hasilnya negatif. Oh, itu di swab ya? Iya, swab. Itu pasien ODP pertama, ya. Pengalaman Pak Catur. Lanjut nih Pak, sekarang setelah pasien konfirmasi pertama, apa duka-dukanya ini? Wah, itu luar biasa. Konfirmasi pertama itu adalah pasien dari Jakarta. Jadi pasien dari Jakarta pulang dari Jakarta, waktu itu memang Jakarta sedang menjadi epicentrumnya. Sekarang pindah ke Surabaya. ya biasa ya. Surabaya sama Jakarta itu kan saingan. Jadi kemudian begitu ada pasien Jakarta itu kita sudah wah, harus hati-hati. Dan Puskesmas waktu itu dirujuk dari Puskesmas Bliga, dan kita sudah punya SOP waktu itu. Kalau ada pasien yang kecurigaan suatu COVID, langsung dimasukkan ke isolasi. Jadi tidak lewat IGD waktu itu. Jadi dari Puskesmas Bliga, koordinasi kita masuk ke IGD, kemudian kita periksa-periksa. Gambarannya sebetulnya mengarah ke seperti antara TB sama pneumonia, ada infeksi paru-paru, bisa TBC, bisa karena paru-paru, karena pneumonia. Oke, pasien masuk ya Pak ya? Itu dilakukan apa waktu itu? Waktu pasien yang konfirmasi pertama itu waktu belum ketahuan di swab? Ya, waktu itu terus kita lakukan swab. Ya, kita lakukan swab. Nah, kemudian setelah dari hasil swab itu, waktu itu hasil nunggunya lama sekali. Berapa hari itu? Saya kira-kira hampir 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Pasien udah membaik belum? Nah, setelah 2 minggu pasien itu membaik betul. Jadi pas pertama datang itu perlu oksigen yang tinggi gitu ya. Terus kemudian mengarah ke sepsis. Jadi saya terapi seperti pneumonia sama sepsis. Saya beri membaik dan sudah belum keluar nih. Lepas oksigen belum keluar. Nah, itu problemnya. Jadi kemudian pasien ini karena sudah baik minta pulang. Oke, pasien pulang. Minta pulang. Jadi kita masih nunggu hasil itu. Rapidnya apa itu waktu Pak? Kan sudah rapid ya? Belum ya? Ya, waktu itu belum ada rapid. Belum ada rapid ya. Belum ada rapid, dan kemudian akhirnya pasien itu karena sudah baik, dan kemudian gambarnya sebetulnya tidak khas, yaitu infiltratnya hanya satu sisi begitu.
Terus memang pasiennya juga memiliki ini apa namanya, pansitopenia. Pansitopenia itu darahnya turun. Ya, darahnya turun, seperti leukositnya turun, anemia. Ya. Pokoknya darahnya itu turun semua. Darahnya turun. Nggak naik, jadi transfusi turun lagi, sampai dikonsulkan ke kita rawat bersama penyakit dalam dengan ini ya, dengan Prof ini ya, hematologi. Jadi ada kelainan sumsum tulang. Jadi kalau pasien ini memang ada sumsum tulang ya. Jadi terus belum keluar hasilnya udah pulang. Iya. Terus sudah keluar. Nah, setelah karena kita menunggu hasil juga kondisi juga bagus. Akhirnya saya ini kayaknya bukan COVID ini. Kayaknya bukan COVID. Dan memang tekanan dari keluarga tuh minta pulang tuh sudah tinggi sekali. Teman pulangan. Nah, waktu itu kita ngomong gini, sebenarnya ini perlu konsultasi ke Sutomo untuk pemeriksaan BMA gitu. Karena sarannya dari Prof. Ya itu Prof. Ugrosino ya. Prof. Ugrosino itu pemeriksaan BMA. Tapi ya saya mau, tapi harus pulang dulu. Akhirnya pulang ke Bleka. 1 hari kemudian muncul hasilnya. Saya ingat waktu itu sore-sore saya baru pulang dari terus capek sekali, diberitahu sama direktur, Pak Catur, pasiennya itu pulang. Iya pulang, kondisi wah bagus, sehat, tanpa oksigen dan hasilnya sama lagi apa positif. Aduh, kaget waktu itu saya betul-betul kaget dan langsung telepon ke kepala dinas, kemudian kepala puskesmas untuk mencari pasien ini supaya dikembalikan lagi. Supaya mau kembali waktu itu. Karena pasiennya ya tidak mau kembali. Pada akhirnya kembali ya Pak ya? Pada akhirnya kembali. Sudah dirawat sampai konfirmasi. Sampai kemudian hasil. Berapa bulan kira-kira dirawat? Berapa minggu? Lah itu lama juga karena kan nunggu hasil ya Pak. Pertama kan 2 minggu, lalu kita terapi. Ya, kita waktu itu juga masih belum ada obat-obat antivirus dan sebagainya, masih belum ada. Pasien awal ya Pak ya? Ya, jadi akhirnya kita terapi dengan terus kita jaga ini ya apa namanya, dan terus menjaga karena dia selalu trombosinnya rendah ya, lalu kita transfusi seperti itu sampai kemudian hasil. Waktu itu gini Pak, hasil positif itu pun setelah keluar dari BPTKL masih harus dipastikan di ini di Bangkas. Iya, jadi dari hasil dari Surabaya itu nggak cukup, kita tunggu lagi dari Bangkas Jakarta. Jadi awal-awal memang prosesnya panjang ya Pak ya? Panjang sampai beberapa. Saya lama sekali. Sudah nih Pak, pasien yang pertama itu. Lanjut Pak, kita kan ada nggak sih Pak tekanan, ya sedikit lah cerita tekanan dari mana aja. Sampai kan orang COVID apa enggak kan, apa katanya sampean Pak? Orang pulang apa enggak ya apa katanya sampean? Itu gimana sampean? Ya prinsipnya saya ini ya apa namanya, selama merawat COVID ini loh, tekanannya gimana? Sedikit aja cerita. Tekanannya ya, sebetulnya tekanan itu terutama kalau pasien itu meninggal, tetapi hasilnya belum keluar. Itu ya. Nah itu yang paling berat karena pasti keluarga pasien itu terutama pasti loh hasilnya kan belum keluar. Ya itu yang paling berat karena bahkan pada saat awal-awal itu karena belum tertata dengan baik ya, jadi bagian pemulasaran jenazah juga masih belum begitu siap ya, makanya saya harus mengawal itu bagaimana harus, karena saya kurang tidur jangan karena untuk memastikan bahwa ada pasien kondisinya persis sudah seperti gambar itu, tetapi kemudian hasilnya belum keluar. Nah hasilnya belum keluar itulah membuat keluarga itu menjadi ini tidak terima di-COVID-kan ya, seperti di-COVID-kan seperti itu. Namun karena ya itu menjadi suatu beban tersendiri bagi saya karena tapi saya juga berpikir begini, saya itu menentukan itu saya harus berpikir untuk ke prinsip kehati-hatian. Ya, jadi kalau saya
kalau saya pengen gampang gitu Pak ya, ya terserah. Lepas aja ya? Ya terserah. Tapi saya sudah sejak semula saya sudah di backup sama kepolisian waktu itu. Ya memang pertama kali kasus itu ketemu dengan Bapak Wakapolres ya, dan secara penuh kepolisian membackup bahwa karena ini masa pandemi, yang berlaku adalah undang-undang wabah, sehingga kalau orang nggak mau mengikuti undang-undang wabah, dia berhadapan sama polisi. Bahkan ada yang lucu ya, jadi ada pasien yang saya rawat kemudian dia minta pulang gitu. Saya katakan, kalau bapak pulang, bapak pilih mana gitu. Saya rawat di sini sampai saya upayakan sebaik mungkin, atau saya telepon polisi sampai di penjara. Karena kan itu kan sebetulnya nggak boleh Pak, karena kan dia sudah berhadapan dengan undang-undang wabah, dan akhirnya dia mau, ya seperti itu. Nah kalau pasien meninggal, tapi efeknya kan begini Pak, ketakutan pasien masyarakat sekarang, wah saya nggak mau nih, malah membuat masyarakat nggak mau periksa. Ya. Daripada nanti saya begitu, gimana? Ya jadi begini, akhirnya itu terbukti setelah hasilnya keluar. Jadi rupanya yang PDP ya, PDP meninggal keluar, hasil swabnya belum keluar, kemudian kita makamkan secara pemakaman COVID. Setelah hasilnya keluar tuh positif betul. Positif, rata-rata. Jadi itu hampir, ya mungkin hampir 90%. 90% begitu. Jadi yang kita lakukan tuh sungguh-sungguh menolong sekali ya dalam hal mencegah penyebaran. Nah, maksud saya begini, jadi ada pasien banyak nih yang PDP ringan lah ya, bukan yang mati, bukan yang meninggal. Jadi yang orang masih batuk, masih ini, atau sakit seperti DB lah, panas atau apa, tapi dia dengan reaktif. Gara-gara dia mau pulang nggak bisa, dia rapid reaktif, itu kan membuat orang malas Pak ke rumah sakit. Kejadian sekarang ini orang rata-rata sakit di rumah. Apa sih Pak kerugiannya kalau ada gejala dia nggak mau meriksa? Ya jadi itu data yang didapat, yang saya dapatkan ya dianalisis. Orang demam sekarang jarang ke dokter loh Pak. Orang demam jarang ke dokter. Sekarang apa sih risikonya? Jadi gini, jadi seperti yang saya lihat tadi bahwa salah satu ciri khas dari pasien COVID itu adalah masalah pemeriksaan SpO2, dengan spirometri dan dengan menghitung respiration rate. Jadi itu sebetulnya bisa dikenali, dan itu seharusnya bisa dikenali di puskesmas dan sebagainya gitu Pak. Nah jadi kalau misalnya pasien itu ada gejala awal dan dia datang, itu sembuhnya sangat besar. Oke. Jadi kalau lebih dini diketahui, iya, betul. Itu lebih cepat ya Pak ya? Iya, karena kita sudah banyak, saya sudah punya buktinya, semuanya itu saya dokumentasikan Pak ya, hampir berapa puluh orang yang sembuh pulang, dan itu apabila dia datangnya tidak terlambat, yaitu PDP sedang atau barusan sedang, berat pun kalau baru awal-awal itu kita bisa sudah sembuhkan gitu. Hanya masalahnya kan justru sering pasien atau masyarakat itu malah takut kan gitu. Nah, jadi menurut pendapat saya itu kita perlu memberikan mindset yang betul kepada masyarakat. Oke, jadi intinya lebih awal periksa itu malah lebih menolong ya? Iya, betul. Gitu ya, prinsipnya. Iya, betul. Lebih awal tahu gejalanya. Kembali ke suka duka lagi. Selain hubungan dengan pasien nih Pak, selain tadi untuk jenazah, ada lagi nggak? Aduh saya ini selain nggak enaknya lah, ini suka dukanya. ya kalau dukanya sih memang saya sekarang kan jadi pulang, ya saya jam kerja saya jadi panjang Pak ya. Panjang ya. Ya, jadi kayak gini wawancara ini jam kerja juga Pak ya. Kayak ini pulang aja. Jadi saya Sabtu kalau dulu bisa santai, sekarang ini ya. Banyak seperti. Nggak dimarahi istri Pak. Nah, Bapak ini kok gitu sih? Jadi begini, anak-anak pada awal-awal dulu Pak ya. Pada awal-awal dulu tuh karena waktu itu pas kasus-kasus awal tuh APD-nya belum terlalu lengkap. Terus dokternya tuh belum banyak yang berani ya Pak ya. Jadi waktu saya sempat merawat sama sejawat ya apa namanya. Terus kemudian dia
akhirnya nggak mau kan gitu. Jadi saya harus, tapi kalau semuanya nggak mau siapa yang merawat kan? Jadi saya merawat, terus perawat waktu itu juga masih ya takut. Jadi saya harus sampai sekarang loh takut. Ya tapi sekarang udah bagus kan. Jadi memang dukanya waktu itu saya sampai ini apa namanya, karena saya sendiri juga tahu bahwa saya berisiko. Waktu itu belum ada swab itu sulit sekali ya. Maksudnya ada swab, rapid test juga nggak ada. Terus sampai saya itu pada awal-awal itu saya harus tidur sendiri saya. Oh di rumah? Oh. Jadi saya pisah ranjang kontak. Oh istri, karena saya takut menular istri. Oke. Itu dukanya yang paling dukanya ya. Guys, Pak Catur sampai nggak tidur sama istri. Iya. Karena waktu itu ya anak-anak juga nggak sama berarti Pak lain. Iya kan semua. Iya, jadi anak-anak tidur di atas dan saya tidur di bawah. Sampai kemudian saya membuat video ya keluarga itu. Saya kan membuat video bagaimana menjaga keluarga medis dari, tapi prinsipnya ya pertama saya ceritakan keluarga dan kemudian itu duka yang paling karena ya dukanya karena begini, kalau masa apa namanya COVID itu kan keluarga kan kumpul di rumah. Betul. Nah saya justru tidak. Ya jadi saya justru meningkat aktivitas lebih sering di luar rumah. Jadi kalau pulang pun kamarnya terpisah. Jadi ya tapi itu dan ya akhirnya kemudian setelah ada rapid test saya lakukan rapid test Pak. Jadi saya keluarga semua sudah di rapid dan kemudian kemudian ada swab, saya di swab negatif, jadi saya menjadi lebih tenang ya. Ya lebih tenang dan bisa kumpul dengan keluarga. Oke Pak, sekarang lanjut nih setelah tadi sampai nggak kumpul keluarga tadi, sekarang yang telepon nih Pak. Jadi masalah telepon tuh gimana itu? Jadi pada awal-awal dulu karena ini ya, karena apa namanya? Informasi ya mungkin ya. Karena saya yang menyampaikan pertama kali konferensi pers. Kemudian saya waktu itu pertemuan beberapa hari kemudian kita diundang di rumah Pak Wagub ya, rumah kediaman beliau. Ada Pak Wagub, Pak Sekda, kemudian Pak Kapolres ya, dan semua beberapa pejabat dari Dinas Pendidikan, Dinkes dan sebagainya, direktur. Dan saya diminta menyampaikan ini karena ini hal yang baru Pak. Jadi sepertinya saya yang paling yang tahu duluan. Jadi padahal ya sampai juga baru juga ya. Baru tahu juga. Tapi paling enggak saya lebih mengenal ya. Jadi dengan setelah saya sampaikan itu ternyata mereka semakin ngerti ini seperti ini. Seperti ini. Akhirnya waktu itu Pak Sekda menjadi Pak Sekda itu menjadi ketua gugus tugas kabupaten, dan akhirnya Pak Sekda menunjuk saya sebagai juru bicara kabupaten. Nah, karena saya jadi juru bicara itu ya telepon saya nggak pernah berhenti karena yang pertama waktu itu kita sedang mau menerima ya kepulangan dari pelayaran ya. Pelayaran itu mau pulang. Terus kemudian nama saya itu bisa diviralkan gitu. Semua pelayar terkenal bagi semua tapi bukan gitu Pak. Jadi akhirnya HP saya itu jadi dikenal orang dan mereka telepon sembarangan. Sampai ganti nomor HP kan? Ya? Enggak ya. Memang sempat kepikir tapi ya saya pikir itu sudah nomor yang dikenal semua teman-teman saya. Jadi gara-gara sampai juru bicara itu semua kesampaian semua ya? Jadi ada yang orang pulang dari layar terus istrinya itu telepon saya, ini Dok, ini suami saya mau pulang nih bagaimana? Jadi saya itu ditelepon bahaya Pak kalau sampai ditelepon istri pelayaran itu. Jadi dikira terus kemudian karena juru bicara jadi wartawan tuh akhirnya sampai tetap jadi juru bicara enggak itu? Nah akhirnya begini, problemnya kan karena saya harus merawat pasien. Jadi akhirnya waktu itu ketika kasus semakin banyak saya menyatakan ke Bu Direktur, Bu ini kalau ganti aja ya lebih baik jangan saya ya, karena
saya harus konsentrasi untuk merawat pasien. Kalau nggak gitu kan nanti jadi akhirnya di backup sama Kominfo ya. Jadi sekarang saya hanya berbicara dari satgas kuratif aja yang kaitan sama seperti itu. Oke Pak, jadi udah nih sekarang udah ngobatin pasien COVID beberapa yang sembuh. Gimana sih rasanya Pak kalau udah ada yang pulang gitu? Itu rasanya gimana? Ya, saya merasa bahwa itulah yang memperkuat imunitas saya. Oh, gitu. Jadi kalau saya merasa bahwa itu suatu harus dirayakan, perayaan. Jadi ketika saya melihat pasien COVID itu sembuh, itu rasa kepuasan itu luar biasa. Okay. Karena gini, kita itu disumpah Hippocrates ya, mengabdikan kehidupan kita untuk kemanusiaan. Saya rasa sumpah Hippocrates itu saat ini yang sedang saya nikmati sekarang, menjadi panggilan kemanusiaan ya bagi saya. Dan ketika itu bisa sembuh, itu rasa puasnya itu luar biasa. Jadi itu yang makanya setiap pasien pulang saya selalu sempatkan Pak untuk memberi dia semangat ya. Saya kasih sertifikat ya, kemudian saya foto bersama. Jadi saya merasa itu harus kita rayakan, celebrate gitu ya. Bahkan mungkin Pak Farid ingat bahwa kasus pertama kita rayakan luar biasa itu ya. Meskipun setelah itu meninggal. Iya. Setelah itu meninggal karena dia memang punya penyakit lain ya Pak. Seperti itu. Jadi memang kepuasannya itu luar biasa karena bisa merawat, bisa saya dengan sepenuh hati itu luar biasa. Itu meningkatkan imunitas kalau pasien sembuh ya Pak? Iya betul Pak, betul. Makanya saya senang sekali kalau diminta bicara dan saya sering tampilkan itu pasien-pasien sembuh supaya mereka nggak takut lagi. Biasa aja COVID, terjadi COVID kemudian ada gejala ke rumah sakit kita putih sembuh. Bukan sesuatu yang ini. Terakhir Pak, apa harapan pesan untuk masyarakat semua? Harapan saya yang pertama memang kita harus punya mindset yang benar bahwa COVID ini seperti peperangan begitu ya, peperangan di mana saya ditugaskan untuk membantu masyarakat untuk dan itu perlu strategi. Sebetulnya strateginya gampang bahwa ini kan apa namanya? COVID ini kan virus ya. Jadi kalau daya tubuh kita baik ya akan bisa virus itu akan mati. Tetapi kalau kita kemudian punya penyerta itu yang harus kita lindungi gitu. Jadi dan mestinya masyarakat tidak perlu khawatir dengan siapa mereka yang berpotensi jadi korban itu sebaiknya minta tolong dan kita akan tolong gitu. Karena kalau kita tolong dia akan sembuh. Jadi prinsipnya kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID, justru jangan bersembunyi. Justru saya sarankan supaya masyarakat datang ke rumah sakit. Rumah sakit kita di Bangkalan ini sudah bisa banyak sekali merawat dan menyembuhkan gitu loh. Jadi itu harapan saya dan harapan saya juga bahwa petugas di puskesmas dan itu bisa mengenali tanda-tanda bahaya itu sehingga tidak terlambat dan akhirnya kita akan menikmati itu ya, istilahnya perang melawan COVID ya, perang, dan kita bisa memenangkan peperangan ini dengan rasa kebersamaan dan juga kesehatian di antara kita. Terima kasih, itu pesan dari Dr. Catur tadi. Jadi pada prinsipnya lebih cepat deteksi dini lebih baik ya Pak. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Catur atas kehadirannya. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Jadi untuk meningkatkan follower. Terima kasih. Semoga perbicaraan hari ini, malam ini menjadi barokah dan menjadikan amal untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.